Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Rini Taurus Nawati. Sebagai seorang wanita yang sudah berkeluarga, ia tentu merasakan betul betapa hebatnya perjuangan seorang ibu yang sedang mengandung dan melahirkan. Sebab, selama proses itu, ada banyak masalah kesehatan yang mungkin saja terjadi. Dan Rini merasakan salah satunya. Ia mengalami hipertensi dalam kehamilan. Tekanan darahnya berangsur tinggi seiring kehamilannya yang terus membesar saat hamil anak kedua. Dan ketika selesai melahirkan pun, tekanan darah ini masih sulit turun ke angka normal. Saya pernah diabetes itu di angka tertinggi 600, hipertensi itu di angka 200/100, kolesterol 248, asam urat 8. Hingga pada tahun 2023, atau sekitar 9 tahun setelah hamil anak kedua, tiba-tiba jantungnya berdebar sangat cepat. Kepalanya pun terasa sangat pusing, dan pandangan kabur. Ini menjadi alarm berbahaya bagi tubuhnya. Apalagi, selang 1 tahun kemudian dari kejadian tersebut, ia terkena serangan stroke selintas. Bibir kanan saya bergerak sendiri. Terus sakit kepala hebat di belakang yang menyebabkan saya kayak orang nggak sadar gitu, kayak pengen tidur, tiba-tiba tidur saya. Lantas apa yang harus dilakukannya untuk mencegah agar tidak semakin berat? Simak solusinya hanya di Go Healthy. Pemirsa, orang bijak mengatakan bahwa hidup kita adalah hari ini saat ini. Bahkan nanti, apalagi besok, adalah sebuah misteri. Pemirsa, seperti kisah Ibu Rini yang menjadi pengingat betapa pentingnya bagi kita semua untuk tetap peduli terhadap kesehatan kita. Awalnya beliau abai terhadap gejala-gejala seperti tensi yang tinggi, gula darah yang naik, hingga akhirnya harus melahirkan secara darurat. Ibu Rini juga sempat mengalami stroke dan khawatir jangan sampai dirinya terkena gagal ginjal. Mari kita simak ceritanya agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Sudah hadir bersama kita di sini Ibu Rini Taurus. Apa kabar Ibu Rini? Alhamdulillah sehat Ibu baik, ya? Sehat. Ibu, ada mungkin keluarga, famili, tetangga, atau teman pengajian Ibu yang ingin Ibu sapa? Silakan Ibu Rini. Buat yang pada sakit, tetap semangat, sehat, biar cepat sehat.
Tentu pemirsa, Ibu Rini hadir bersama kita di sini untuk mendapatkan solusi ya Ibu ya. Betul. Untuk itu sudah hadir bersama kita di sini ada 2 orang praktisi kesehatan. Ada Mas Boy dan juga Mas Yo. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, Mas Apa Adit. kabar Ibu Rini? Alhamdulillah sehat. Pemirsa Anda juga harus sehat selalu ya. Baik pemirsa, saya akan minta Ibu Rini untuk menceritakan dari awal ini kejadian kok bisa sampai mengalami masalah kesehatan Ibu. Saya hamil anak kedua. Sebelumnya periksa normal, usia 7 bulan itu tensi saya naik. Terus dikasih obat. Setelah itu saya minum bulan ke-8-nya, nginjek 8 itu hipertensi saya malah tambah naik. Tambah naik. Tambah naik. Terus bidan bilang mungkin ini efek stres katanya. Lebih baik periksa ke dokter. Akhirnya ketemu dokter, nggak boleh pulang, langsung diobservasi. Di situ udah ketahuan semua, darah saya tinggi, gula saya tinggi, tidak memungkinkan untuk melahirkan normal. Boleh tahu Ibu angkanya berapa saat itu? Masih ingat Ibu? Hampir 200 kalau gula. Tekanan darah. Oh, gula. Darah Gula. juga tinggi juga. 200, sekitar 200-an. Di hari itu juga harus masuk ke ruang sesar. Apa yang kemudian Ibu khawatirkan atau takutkan atau yang diinformasikan oleh dokter waktu itu? Ibu dan anak bisa nggak tertolong. Oke, jadi itu yang Ibu takutkan ya. Jadi Iya. ini yang disebut sebagai pemirsa yang kita sebut dengan preeklamsi ya. Jadi kondisi di mana tekanan darahnya sudah di atas normal. Jadi pada kehamilan di atas 20 minggu, jadi 5 bulan ke atas ini Ibu hamil harus hati-hati atau harus rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Iya. Kalau tensinya sudah di atas 140 ya, sistole diastole di atas 90 dan kemudian terus naik ya, ini hati-hati akan bisa terjadi preeklamsi berat, kemudian bisa terjadi eklamsi atau kejang. Nah, waktu itu sempat ada mengalami sampai kondisi kejang? Kejang enggak, cuman lemes dok. Tidak bisa megang gagang sapu aja saya nggak bisa pegang, lepas. Ada kenaikan berat badan yang signifikan atau yang berlebih? Kalau berat badan nggak ada naik, malah hamil kedua itu saya naik cuma 2 kilo. Naiknya 2 kilo, tapi Iya. tekanan darahnya yang naik, kemudian Iya. ada mulai kelemahan pada anggota gerak tubuhnya, dan Iya. kemudian ini dikatakan bahaya untuk ibu dan juga untuk Janin. janinnya. Jadi kemudian waktu itu diselamatkan dengan Sesar. Pada saat mengalami stroke ini Bu, apa gejala yang Ibu rasakan Bu waktu itu? Gejala yang saya rasakan gini, awalnya yang bikin berat badan saya waktu itu sampai sempat turun hampir 5 kilo itu karena ada rasa sakit yang sakit di kepala yang mengharuskan saya bisa tidur sendiri. Oke. Nah, jadinya saya ketemu dengan dokter saraf. Oke. Nah, karena ini saya gerak-gerak sendiri. Terus bibir sebelah Tapi kanan. ada nggak keluhan seperti kayak lemes, kemudian bibirnya jadi mencong seperti itu Bu? Iya, bibir yang sebelah Bibirnya kanan. mencong sebelah kanan, oke. Gerak-gerak terus gitu. Nah itu kejadiannya kapan Bu waktu stroke ini? Kejadiannya itu setelah pulang dari rumah sakit. Berarti Sekitar sebulanan lebih baru gejala itu timbul. Nah, pada saat Ibu mengalami stroke itu, di mana dokter saraf menyatakan bahwa oh ini ada masalah di otak Ibu. Angka-angka dari pemeriksaan seperti tensi, kemudian pemeriksaan gula darah dan lain sebagainya seperti apa Bu? Tensinya itu 130 sekarang. Kalau dulu 160. Oke, jadi dulu punya riwayat hipertensi, kemudian Iya. pada saat stroke, Ibu justru tensinya tidak terlalu tinggi ya? Iya. Tapi bagaimana dengan diabetesnya Bu? Itu gula darah di angka masih normal. Makanya saya disuruh cek HbA1c ya. Iya, benar. Saya ada di statusnya di mana ya? Hepatit apa sih, diabetes tipe 2 apa gitu. Oke, berarti sudah tegak diagnosa ya bahwa Ibu ini mengalami diabetes ya dengan hasil pemeriksaan HbA1c yang memang sudah mengarah ke sana ya Bu ya. Iya, betul. Gula darah Ibu kan juga sempat tinggi ya Bu ya. Paling Iya. tingginya berapa Bu? Saya waktu di rumah sakit 600. 600. wow. Sama darah tingginya itu 200/100. Sampai dokter yang setelah dirujuk dari rumah sakit pertama itu, dokternya udah nyiapin ruang incu, ruang ICU udah siapin. Oke. Takutnya terjadi apa-apa. Karena terlalu tinggi semua. Saya bilang sama dokternya, memang ini salah saya dok, saya nggak mau minum obat. Saya bilang. Akhirnya saya ngomong sama dokternya, kenapa nggak sampai minum obat? Katanya. Saya cerita sama dokternya.
Ternyata kata dokter salah. Jadi setuju ya Bu ya, jadi Iya. pemirsa Anda kalau memang disarankan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat, terutama untuk obat darah tinggi, obat kolesterol, kemudian obat gula atau diabetes, ini memang harus dikonsumsi sesuai dengan anjuran atau saran dari dokter. Iya, betul. Ya, jangan dihentikan, jangan kemudian lupa dan kemudian bolong-bolong minumnya, karena itu nanti justru akan membahayakan untuk kesehatan Anda dan juga untuk ginjal Anda. Apa yang Ibu rasakan saat itu? Apa kekhawatiran Ibu yang paling mendalam, Bu Rini? Ya, anak-anak. Rasa khawatirnya di situ. Yang paling Ibu takutin apa, Bu? Cuci darah, stroke. Apa langkah-langkah yang Ibu persiapkan untuk kesehatan Ibu? Saya mencoba ngerubah cara minum obat yang tadinya loncat-loncat, saya rutinin. Tadinya males olahraga, saya jadi olahraga. Walaupun cuma jalan setengah jam. Kita semua bisa merasakan kekhawatiran yang dialami oleh Ibu Rini, pemirsa. Tentu Ibu Rini hadir di sini bersama kita untuk mendapatkan solusi. Iya. Silakan Bu, jika ada yang ingin ditanyakan sama Mas Boy atau Mas Yo seputar iya. kesehatan Ibu. Saya itu udah nggak datang bulan sekitar 3 tahunan. Saya berpikir itu pengaruh dari gula darah saya. Ya. Terus saya berpikir lagi, apa iya orang sudah disteril itu seperti itu gitu. Jadi orang-orang yang dilakukan tindakan sterilisasi ya sebenarnya tidak akan mengganggu pola haidnya selama produksi hormon yang ada atau dihasilkan di ovarium kiri dan kanan ini masih berfungsi dengan baik. Iya. Tapi dengan wanita dengan kadar gula darah yang tinggi, bahkan sampai sempat di angka 600 dan tadi kita lakukan pemeriksaan, ini kadar gula darah ibu juga masih angkanya di atas normal, Bu. Iya. Ya, normal itu di bawah 200. Ini gula darah sewaktu atau tanpa puasa. Sedangkan ibu angkanya masih di atas 200, ya Iya. tepatnya 219. Artinya kondisi ini mempengaruhi terhadap keseimbangan hormon ibu termasuk untuk keteraturan pola haid ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga tensi ibu tadi kita periksa ini angkanya juga masih di atas normal, Bu. 134/84. Normal itu di 120 untuk sistolnya. Jadi kembali masalah gangguan haid yang terjadi, masalah kadar gula darah yang tinggi, tekanan darah tinggi, ini semuanya akan berpengaruh terhadap keseimbangan hormon yang memproduksi sel telur dan kemudian untuk menghasilkan darah menstruasi. Ya, jadi kalau mens ibu tidak teratur, coba dikembalikan dulu kadar gula darahnya supaya normal, tensinya menjadi normal, harapannya kerja hormon menjadi normal dan kemudian mens ibu akan bisa kembali normal. Sekarang kita akan cari solusinya untuk Ibu Rini terkait dengan penggunaan teknologi laser secara rutin ya Ibu ya. Untuk memperbaiki atau menjaga kualitas darah juga pembuluh darah Ibu. Akan dijelaskan oleh praktisi kesehatan kita Mas Yohanes. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang hipertensi, ini erat kaitannya pada pembuluh darah. Di mana pada orang hipertensi, ini pembuluh darahnya jadi kaku. Teknologi laser yang tadi Mas Adit sudah sampaikan, ini adalah alat kesehatan yang portable, mudah digunakan. Hanya dipergunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Jadi ketika kita berbicara tentang hipertensi, normalnya pada pembuluh darah bagian dalam ini akan memproduksi nitrik oxide, Bu. Ketika nitrik oxide ini diproduksi, maka akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Tetapi sayangnya ketika usia itu bertambah, produksi nitrik oxide ini akan menurun. Ketika produksi nitrik oxide ini menurun, maka akan mempunyai dampak pada pembuluh darah, yaitu akan terbentuknya plak. Nah, plak ini menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Selain itu, bisa terjadi penebalan pada dinding pembuluh darah. Nah, ini akan mempengaruhi suplai darah, kemudian akan mempengaruhi suplai oksigen dan nutrisi ke organ vital. Nah, ini akan mempengaruhi fungsinya. Dampaknya apa saja? Ketika nitrik oxide ini menurun, bisa kerja jantung meningkat atau lebih berat, tekanan darah meningkat, aliran darah menjadi lebih lambat. Nah, fungsi organ semakin menurun. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, lasernya ini akan menembus lapisan kulit sampai ke dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah, laser ini akan meningkatkan produksi dari nitrik oxide. Di mana ketika nitrik oxide ini meningkat, maka dampak di dalam tubuh adalah kerja jantungnya mulai normal kembali. Tekanan darahnya mulai terkendali. Aliran darahnya menjadi lebih lancar. Dampaknya ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, tekanan darah akan stabil.
komplikasi dapat terhindar. Ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Tadi ya kita bicara masalah kadar gula darah yang tinggi akan membuat darah menjadi lebih kental. Darah yang lebih kental ini akan berisiko untuk terjadinya gumpalan darah atau yang kita kenal dengan trombus. Ini akan berisiko untuk terjadinya komplikasi. Nah, teknologi laser ini akan membantu menguraikan darah-darah yang menggumpal tadi ya. Darah-darah yang kental tadi akan diuraikan dan dicegah jangan sampai kemudian dia menggumpal kembali. Dengan begitu maka aliran darah menjadi lebih lancar, organ-organ di tubuh kita akan mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup, dan kemudian ibu bisa terhindar dari masalah komplikasi tadi, stroke, serangan jantung dan juga gagal ginjal. Jadi penggunaan teknologi laser secara rutin, secara teratur, harapannya kualitas darah dan pembuluh darah Anda menjadi lebih baik dan kualitas hidup Anda akan terjaga dengan baik dan Anda bisa tercegah dari komplikasi. Pemirsa, ayo segera gunakan alat kesehatan aku laser ini dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi aku laser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Penggunaan rutin aku laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Bagaimana cara mendapatkan aku laser, pemirsa? Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Pastikan nomor telepon yang sesuai di layar kaca. Bisa juga Anda foto nomornya sekarang, pemirsa. Pastikan Anda mendapatkan aku laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga, pemirsa. Kami tunggu Anda untuk segera menghubungi nomor yang ada atau muncul di layar kaca. Gunakan aku laser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan saatnya kita berbicara fakta. Riwayat vertigo beresiko terkena stroke 5 kali lipat. Apakah ini fakta? Silakan pendapat Mas Yo. Nah, ini merupakan fakta yang tepat. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh American Heart Association bahwa mengatakan seseorang yang punya riwayat vertigo akan lebih beresiko terkena stroke. Kenapa demikian? Stroke ini terjadi tiba-tiba dan ini berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di otak. Ketika Anda punya beberapa diagnosa seperti hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, kemudian penyakit jantung, Anda merupakan laki-laki lebih dari 55 tahun, ini harus waspada. Karena ketika Anda punya 3 dari 5 yang saya sebutkan, Anda akan lebih beresiko 5 kali lipat terkena stroke. Karena ketika terjadi hal demikian, pembuluh darah ini gampang menyumbat atau pembuluh darah ini mudah pecah. Nah, kondisi ini juga diperparah dengan
proses penuaan yang terjadi pada pembuluh darah, di mana ketika terjadi proses penuaan, maka dinding pembuluh darah ini akan lebih tipis, kemudian mudah luka, sehingga mudah terbentuk plak kolesterol di situ. Kemudian pembuluh darah akan lebih kaku. Hal demikian yang dapat memicu terjadinya stroke. Iya, dan Mas Boy tadi saya masih ingat Ibu bercerita bahwa Ibu pernah merasakan sakit kepala yang begitu hebat ya Ibu ya. Iya. Apakah itu sering sekali terjadi Ibu? Itu waktu mau kena saraf yang goyang-goyang di sini itu diserangnya di saat itu. Saat-saat ini Bu, atau belakangan ini masih suka muncul nggak? Enggak, udah enggak. Pasca kejadian itu apa yang paling mengganggu untuk aktivitas Ibu setelah Ibu melewati semua fase itu? Kalau yang sekarang, Iya, kalau Ibu. yang sekarang sih, alhamdulillah udah nggak banyak yang keganggu. Apa yang menjadi harapan terbesar Ibu Rini tentunya ke depannya? Harapan terbesar pengen cepet sehat, apa aja mau dikerjain deh, pokoknya caranya bagaimana biar bisa cepet sehat seperti semula Untuk gitu. bisa mendapatkan solusi Iya, yang terbaik. solusi yang terbaik untuk bagaimana kesehatan caranya Ibu, ya. saya ikutin. Kesehatan yang dialami oleh Ibu Rini adalah masalah hipertensi dan kemudian kadar gula darah yang tinggi, dan Ibu ada risiko atau memang ada gejala untuk terjadinya sumbatan pada pembuluh darah di otak ya, maka ini ada upaya yang bisa dilakukan. Ya, Ya. selain pola hidup sehat juga bisa dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser khususnya yang dimasukkan ke dalam rongga hidung pemirsa. Jadi kalau kita bicara masalah stroke, kita bicara masalah risiko terjadinya komplikasi, maka kita harus jaga kualitas darah dan pembuluh darah dengan baik di otak kita. Dengan teknologi laser intranasal ini harapannya kualitas darah dan pembuluh darah di otak kita bisa terjaga dengan baik. Ya, teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitric oxide. Ini suatu zat yang akan membuat saraf-saraf kita terjaga dengan baik atau kita sebut sebagai neuroprotector. Dengan begitu maka kerja otak, fungsi otak bisa lebih optimal lagi. Daya pikir Anda, daya konsentrasi Anda ini akan bisa terjaga dengan baik. Kemudian risiko-risiko terjadinya masalah gangguan keseimbangan tadi dengan vertigo, kemudian dengan gangguan penglihatan, pendengaran, penciuman, semua yang akan berkaitan dengan area kepala kita ini juga akan bisa terjaga dengan baik. Jadi sekali lagi, kalau kita mau menjaga kualitas darah di tubuh kita, kita gunakan yang di pergelangan tangan sebelah kiri dan juga di area rongga hidung. Harapannya kualitas darah dan pembuluh darah Anda terjaga dengan baik dan Anda bisa terhindar dari komplikasi. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang teknologi laser ini, Bu, ini merupakan perpaduan antara ilmu kedokteran barat sama kedokteran timur. Kalau baratnya kita berbicara lasernya sendiri, kalau dari kedokteran timur kita berbicara titik akupuntur. Ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan ada titik LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda nih, pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah ditingkatkan, kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru ikut ditingkatkan juga. Nah, kemudian satu pertanyaan Ibu untuk Ibu Rini ya. Iya. Ketika gula darah tinggi ya Bu ya, Ibu merasa lemes, ngantuk nggak pada saat pagi atau siang hari? Kalau ngantuk udah enggak. Dulu waktu awal-awal terdeteksi itu begitu. Habis Ngantuk, anak lemes sekolah yang gitu ya? pertama itu pulang nganter langsung tidur. Ya, ini terjadi pada pasien-pasien diabetes yang kadar gulanya tinggi karena gula darahnya tidak diubah menjadi energi. Iya, Nah, betul. teknologi laser ini bisa mengendalikan kadar gula darah dan kolesterol. Caranya bagaimana? Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, laser ini akan menembus lapisan kulit sampai pembuluh darah yang memproduksi nitric oxide. Di mana nitric oxide dengan bantuan oksigen akan meningkatkan kerja mitokondria. Mitokondria ini adalah dapur energinya sel tubuh kita. Jadi ketika mitokondria bekerja akan mengambil gula dan kolesterol diubah menjadi energi. Dampaknya apa? Kadar kolesterol, gula darah ini akan terkendali, tetapi energinya lebih meningkat. Iya. Jadi tidak ngantukan lagi, Bu. Iya. Pemirsa yang baru saja bergabung, kita akan rangkum riwayat kesehatan dari Ibu Rini. Kita simak bersama-sama. Ibu Rini Taurus Nawati, usia 46 tahun. Betul Ibu? Iya, betul. Riwayat kesehatan Bu Rini pemirsa, alami preeklamsia saat hamil anak kedua. Betul ya Bu? Betul. Tekanan darah tinggi pernah sampai dengan 200. Idapi diabetes, kadar gula darah sempat mencapai 600. Betul Ibu? Betul. Tinggi sekali. Sempat terkena serangan stroke selintas, dan saran atau anjuran
untuk Ibu Rini adalah tetap kontrol untuk pengobatan hipertensi dan diabetesnya Ibu. Iya. Jadi jangan lepas sama dokter ya Ibu. Iya. Disiplin konsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Tetap rutin olahraga minimal 150 menit dalam 1 minggu. Atur pola makan dan segera gunakan teknologi laser. Iya. Sudah siap untuk menggunakan teknologi laser? Siap. Sudah siap pemirsa. Ingat Bu, teknologi laser ini bisa Ibu gunakan berdampingan sama suami. Bisa gantian Ibu sebagai pencegahan juga. Terima kasih Mas Boy sudah memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita Sama-sama, semua. Mas Adit. Mas Yo, terima kasih banyak informasinya pemirsa, sangat terbantukan. Pemirsa, ayo sekarang juga pesan alat kesehatan Aku Laser dari Gogomall. Karena alat kesehatan ini sudah terbukti membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin Aku Laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Cara untuk mendapatkan Aku Laser dapat menghubungi call center Gogomall sekarang juga. Pastikan nomor telepon yang sesuai di layar kaca Anda, bisa Anda foto nomornya sekarang juga pemirsa. Pastikan juga Anda mendapatkan Aku Laser yang asli ya pemirsa, berkualitas, yang bermanfaat dan bergaransi hanya di Gogomall. Segera hubungi call center Gogomall, kami yang menunggu Anda untuk menghubungi nomor yang ada atau muncul di layar kaca Anda. Gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Tidur siang gitu, nggak tidur sih, datain anak saya yang keempat itu, tiba-tiba badan saya nggak berasa yang sebelah kiri, mau berjalan nggak bisa. Katanya saya pecah pembuluh darah, tensi saya 180, pernya tinggi juga katanya. Perubahannya tidur lebih nyenyak, lebih semangat, lebih happy aja gitu. Sekarang udah bisa digerakkan. Tensi saya sekarang terkendali di angka 120-an per 79, 78. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.